Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, kita akan mengkaji malam ini khusus tentang nanti bapak-bapak bisa ngobatin diri sendiri dan orang lain. Ini yang saya harapkan. Manusia itu mengalami atau menjumpai zaman itu, waktu kan ada tiga, ada dalam Al-Quran: zaman yang sudah berlalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Itu harus ada solusinya, Pak Haris. Nah, kita beralih dulu dari surah Ali Imran ke surah Al-An'am. Silahkan dibuka surah Al-An'am. Ayatnya adalah ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48. Halaman 133. Halaman 133 ayat 48. Baik, kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-48 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Langsung diartikan Mas Toto. Berkata. Wama, dan tidak, nursilu, kami mengutus, al-mursalina, para rasul, illa, kecuali, mubasyirina, sebagai pemberi berita gembira surga bagi yang beriman, wa munzirina, dan pemberi peringatan neraka bagi yang ingkar. Faman, maka siapa yang amanah, beriman, wa aslaha, dan memperbaiki amal-amalnya, maka tidak ada khaufun, rasa takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak hum, mereka yahzanun, mereka bersedih hati di akhirat. Baik, pokoknya manusia itu dikawal, diapit oleh dua hal: masa lalu bikin, masa depan takut, cemas, dan segala macam. Itu udah pasti ya. Nah, tergantung ukurannya. Ada yang kesedihannya itu berat, ada yang takutnya itu berat. Itu tetap yang namanya manusia nggak lepas dari itu. Ada yang bisa menanggulangi rasa takut, ada yang bisa terlepas dari kesedihan. Nah, ternyata kuncinya sederhana Mas Toto. Siapa yang beriman dan memperbaiki diri. Ya, kita kan sama Mas Toto. Ya kan, punya kesalahan, punya dosa. Ya terus dibaper gitu. Jangan, beriman, memperbaiki diri, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah, kalau tidak dikuatkan hatinya, senantiasa mendengar bisikan setan, doa taubatmu gak bakalan diterima, ini selesai itu. Yang penting beriman dan memperbaiki diri. Ulangi Mas Toto. Faman amanah. Faman amanah, maka siapa yang beriman, wa aslaha, dan memperbaiki amal-amalnya,
Fala, maka tidak ada. Stop. Wa aslaha artinya apa? Dan memperbaiki amal-amalnya. Kata memperbaiki sebelumnya rusak apa stabil Mas Toto? Rusak. Nah, motornya Mas Toto itu kalau dibiarin bertahun-tahun nggak dirawat, kira-kira rusak apa enggak itu? Lah caranya biar nggak rusak diperbaiki ke bengkel. Ya sudah kayak gitu-gitu aja. Lah kalau diperbaiki nanti akan selesai. Kalau ingin memperbaiki amal, endingnya di sini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena sedihnya itu tidak tertanggulangi karena dia nggak mau memperbaiki diri. Coba kalau dia memperbaiki diri, bertaubat, terus melakukan perbaikan, udah nggak usah khawatir, selesai urusan. Sudahlah, tidak memperbaiki diri, kualitas hidupnya, kualitas amalnya senantiasa grafiknya itu turun. Ya sedih mulu, sedih plus masa depan takut, senantiasa itu dah. Sedih takut. Nah, kita cari obatnya sekarang. Cari apa, Mas Toto? Obatnya takut itu apa sih? Baik, kita buka surah Ali Imran ayat 173 baris kedua dari bawah. Baik, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mas Soto. Alladzina, orang-orang yang qala, ketika mengatakan lahumun nas, kepada mereka manusia orang munafik. Baik, ini ibaratnya orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, yakni sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pertandingan antar pelatih itu biasanya ada istilah saywar, perang urat saraf itu, saywar itu. Ini sebelum perang udah ada saywar itu, ya Mas Butuh, agak keren sekarang itu istilah saywar, perang urat saraf itu. Lanjut. Innan nas, sesungguhnya manusia orang-orang kafir Mekah, pada zaman sungguh mereka telah mengumpulkan pasukan laku untuk memerangi kalian. Fasauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum, maka ucapan itu menambahkan pada mereka keimanan kepada Allah. Jadi orang beriman itu ketika ditakut-takuti oleh orang kafir bukannya ngeper, akan tetapi semakin imannya kuat. Bagaikan paku itu, paku itu kalau ditancapkan, diketok di paku itu semakin kuat apa enggak? Makin tok itu semakin itulah iman. Di pressing semakin kuat, enggak mempan. Apa rahasianya? Lanjut Mas Toto. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Jadi ketika menghadapi ini kan takutlah kalian. Terus resepnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mantap itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kehidupan manusia itu, dan ini berulang-ulang terjadi, tapi dengan kesungguhan ketika mengucapkan itu tersambung ke dalam hati bahwa kita itu keadaannya sudah maksimal berusaha dan lain sebagainya, tidak ada yang diandalkan adalah Allah, dengan mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang kalau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, apa yang didapatkan? Baik, ayat berikutnya 174 kita baca. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Setelah Mas Toto mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan jamaah Masjid Nurul Ikhlas, kalau konteks ini kan konteksnya sahabat, lanjut Mas Toto. Fanqalabu, maka mereka kembali dari Badar binikmatin, dengan nikmat keselamatan minallahi, dari Allah. Satu, dapat keselamatan. Ternyata selamat itu nikmat. Kita itu selamat apa enggak nih sekarang badannya Mas Toto?
Kopi kira-kira masih enak apa enggak itu? Masya Allah. Loh, bener, nikmat. Masih bisa tidur Pak Haji Pur, kadang-kadang ngorok juga Pak Hamzah. Bener Pak Hamzah ya? Masya Allah. Itu nikmat. Ternyata keselamatan itu nikmat. Nah kemarin saya Pak Haji Mulkan ditelepon, adalah orang yang sekarang lagi dekat sama saya. Ya boleh dikatakan lagi tajir-tajirnya lah. Kerja di Bea Cukai kayak gitu. Lah kena informasi Pak Ustadz ini anunya saya yang jadi Bea Cukai itu kan kena stroke. Ya Allah, kena stroke ringan. Mau yang namanya stroke, mau stroke ringan, stroke itu nasi padang udah kira-kira di apa itu? Hah? Ya jangan divonis kayak gitulah Pak Hamzah, ya kan? Masya Allah. Ayo, betapa nikmatnya Pak Hari Prabowo, ya Pak Del, yang bisa masih akses ke putri apa itu yang namanya? Putri bungsu. Masya Allah. Ayo, masih oke Pak Del, putri bungsu. Dendeng masih ya? Oh, ya coba bayangkan. Itu nikmat. Badannya sehat, selamat. Itu nikmat. Ya Allah ya Karim. Tuh, orang yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil pertama dapat nikmat. Nikmat itu kesehatan. Tandanya sehat itu makannya nasi padang gitu loh Mas Toto, ya kan? Ini tandanya nikmat, makannya nasi apa Pak Hari? Ya, Pak Hari masih? Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut Mas Toto. Satu, dapat nikmat berupa keselamatan dari Allah. Yang kedua, wal dan karunia keuntungan. Lam tidak yang sanghum. Lam yang sashum. Menyentuh, menimpa mereka. Suruh, keburukan, kematian, luka-luka. Jadi orang yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan sungguh-sungguh, satu selamat, yakni nikmat. Yang kedua dapat karunia. Yang ketiga tidak ditimpa oleh bencana. Lam yamsashum su'. Lanjut. Watabahu, dan mereka mengikuti, mencari rizwan Allah, keridhaan Allah. Wallahu, dan Allah Zul Fadlin, mempunyai karunia azim yang besar bagi orang yang taat. Baik. Asbabun nuzul Mas Toto. Ayat berapa itu? 173. Ya, ayo Mas Toto yang kanan itu Mas Toto. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa saat kaum kafir kembali dari perang Uhud, sekelompok orang kafir lain di Mekah berkata, mengapa Muhammad tidak kalian bunuh? Mengapa kalian tidak merampas kes Madinah? Sungguh buruk apa yang kalian lakukan ini. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau segera mempersiapkan pasukan untuk menyambut dan melawan orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah itu dikejar hingga ke Hamrau al-Asad atau sumur Abi Uyainah. Maka turunlah kedua ayat ini. Baik, itu asbabun nuzul 172, 173 yang jelas seperti itu. Jadi ini resepnya ayat 175. Pokoknya kalau ada hal-hal yang seperti itu, sumbernya dari mana sih? Kok kita tiba-tiba takut dan segala macam? Ayat 175 kita baca, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mas Toto. Innama, sungguh, zalikum, mereka itu yang berkata kepada kalian. Zalikumus syaitan, mereka itu yang berkata kepada kalian hanyalah setan. Yukhawwifu, yang menakut-nakuti, awliya'ah, para pengikutnya. Jadi orang yang ngikutin setan nggak beriman kepada Allah pasti gampang takut. Gampang apa? Gampang takut dalam keadaan apapun. Orang kalau nggak beriman dan segala macam. Ini mohon maaf nih. Contoh ya Pak Aris ya. Contoh. Itu saya perhatikan. Ini jemaah-jemaah mulai dari Pak Haji Naiman, Pak Haji Gunawan dan seterusnya. Problemnya saya kira nggak habis-habis ini Pak Haji Mulkan, Pak Del itu, ya kan? Tapi masuk masjid ya tetap enjoy aja. Apa? Nah itu kenapa? Karena imannya kuat, setannya minggat. Nah kalau imannya kita melempem, setannya itu pasti udah. Yo, problem kita nggak selesai. Bener apa nggak Mas Toto? Sama aja namanya manusia. Akan tetapi orang yang beriman itu mampu mengatasi itu semuanya. Buktinya wajahnya ya enjoy aja. Ya saya perhatiin itu Pak Hamzah, Pak Haji Mulkan biasa-biasa aja. Ya problem permasalahan hidup ya ada lah yang namanya hidup, tapi bisa diselesaikan. Nah orang kalau tidak beriman, kemudian tidak beribadah, kayak kerupuk itu loh.
Jangankan dianginin, tutup kalengnya dibuka, setengah jam langsung itu beneran. Tapi orang yang beriman itu kokoh, tak tertandingi, bagaikan semen tiga roda kan kayak itu, kokoh tak tertandingi itu. Ya Allah, tuh itu jelas yang bikin takut itu adalah setan. Nah, setan itu nakut-nakutin mempan kepada pengikutnya. Pengikut setan itu orang yang tidak beriman, orang yang sering maksiat, gampang takut. Itu di dalam Al-Quran demikian. Ya Mas Toto ya, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah komersial break berikut ini, kita akan kembali bersama Pak Haji Mulkan. Saya minum dulu Pak Haji Mulkan ya, Alhamdulillah. Pak Hamzah, saya minum dulu. Mas Toto, itu Asbabun Nuzul ayat 174 dibaca tuh. Kalau tugas kok malah makan-makan. Nanti aja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu saat Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, kita akan bertemu kembali pada tempat di mana kalian telah banyak membunuh sahabat kami. Mendengar ceritakan Abu Sufyan, mereka yang takut bergegas pulang. Sementara mereka yang berani segera menyiapkan perlengkapan dan perbekalan perang dan perniagaan. Lalu mereka datang kepada, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun di tempat itu. Lalu mereka berdagang, maka turunlah ayat ini. Tuh, jadi orang kafir itu hanya omdo, hanya apa? Omdo. Kalau ditegesin sekalian, bahasa Jawanya ditandangi, apa namanya, samperin, malah kabur mereka itu, selesai itu. Ya Allah ya Karim, itu kekuatan iman ternyata bikin orang kafir kocar kacir itu. Ya. Jadi kalau yang istiqomah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya habis sholat entah sekali entah berapa, perbanyak membaca hasbunallah. Silakan Pak Jemilkan. Ya, betul. Ya, kalau satu paket hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu memang yang sabung nggak ada. Namun kalau wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu ada di dalam Al-Quran oleh para ulama, karena kalimat itu kalimat berserah diri. Ni'mal maula itu kan mengandalkan, sebaik-baik penolong itu intinya Allah, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong juga Allah. Maka dua ayat itu digabungkan karena maknanya sejajar, maknanya itu satu paket. Kalau kita lagi menghadapi sesuatu kayak nggak mampu, lalu mengandalkan pertolongan Allah, mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kalau habis makan apa Mas Soto? Mau makan? Ini belum, masih bertugas malah nyelonong aja. Ustadznya belum makan malah makan duluan. Itu ni'man nasir wa ni'mal maula wa ni'man nasir, itu ada di surah Al-Hajj ayat terakhir, halaman 341. Silahkan dibuka. Ya, maknanya hampir sama, beda lafaz atau beda kata namun maknanya sama. Baik, kita baca ayatnya yang intinya aja, yang intinya baris kedua dari bawah, fa'aqimus sholah bismillahirrahmanirrahim fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Pak Mandra, fa'aqimu pakai mic Pak Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu, maka dirikanlah ad-dolata, salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Stop. Jadi kalau kita menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpegang teguh kepada tali agama Allah, udahlah. Lanjutnya apa Mas Pak Mandra? Huwa maulakum, dialah pelindung, penolong urusan kalian. Urusan kita banyak apa enggak Pak Mandra? Banyak ya.
urusan ABCD. Pokoknya kita sholat, menunaikan zakat, berpegang teguh kepada agama Allah, tuh akan di cover itu urusan. Lanjut. Wa ni'mal maula. Fa ni'mal maula. Wa ni'mal maula. Maka dialah sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal nasir. Wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Dan sebaik-baiknya penolong. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kuncinya mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian Pak Haji Mulkan. Alhamdulillah, udah gak usah takut-takut sekarang ya kan. Mau rendang, mau dendeng, mau apa, enggak, apa namanya, dimakan aja, asal jangan berlebihan. Pak Hamzah masih dendeng masih Pak Hamzah? Ikil? Pak Haji Roto? Masih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ingat, nikmat itu adalah keselamatan. Dikasih selamat itu nikmat. Alhamdulillah. Selamat datang Mas Wawan. Alhamdulillah, ini lagi agak seru ini. Lagi agak seru Mas Wawan. Baik. Kemarin satu, menanggulangi rasa apa? Rasa takut, yakni dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau ditambah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh. Kemudian mengatasi rasa takut, yakni dekat dengan surah Al-Hajj ini, yakni surah Al-Anbiya halaman 329. Ternyata Al-Quran itu sumber solusi-solusi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayat 87 Pak Del, Pak Haji Gunawan, ayat 87. Baik, ayat 87 pas tengah-tengah tuh. Wa dzannuni. Ya, ketemu ya? Baik, kita baca ayatnya, kita nikmati membaca Al-Quran Pak Haji Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzannuni idh dhahaba ghadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Mas Toto, terjemah bebas aja dah. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Ngambek apa? Ngambek. Lanjut. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menggelikannya. Maksudnya Nabi Yunus itu menduga bahwa dengan ngambek itu nanti nggak dapat sanksi, nggak dapat hukuman dari Allah. Oh, ntar dulu. Lanjut. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya belum ada SOP untuk mutasi, memutasikan diri, gitu, nggak boleh. Akhirnya dihukum oleh Allah, yaitu tadi ditelan ikan. Wah, kayak apa rasanya, Mas Toto? Udah di dalam kapal selam, gelap, kayak apa itu? Sendirian lagi. Ternyata orang yang dalam keadaan duka, nestapa, sedih, berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian lanjutnya Mas Toto ayat 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari duka. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi kalau kita sedih, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu kalau mau menghadapi orang yang resek bagaimana? Jangan sekarang, besok aja, ya kan? Jangan sekarang. Masa lalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masa depan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masa yang saat ini apabila kita diganggu, diusilin oleh orang bagaimana? Jangan sekarang. Insya Allah besok disampaikan. Biar materinya nggak habis. Nggak habis. Terima kasih. Demikian Pak Haji Mulkan ya. Insya Allah nanti kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita. Kan yang namanya yang muda-muda itu kan masih kerja, kadang pikirannya macam-macam itu. Harus kita nasihati, kita tolong, kita kuatkan dengan ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.